Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Oke, kita kembali lagi ke segmen baru kita nih, yaitu bincang-bincang asik. Dan narasumbernya masih kita rasain karena spesial banget untuk kalian gitu loh. Nah, di sini kita itu berada, gak bisa nyebutin alamatnya karena ini privacy gitu loh. Jadi kalian jangan sampai kelewatan keseruan kita wawancara di dalam gitu loh. Dan stay tune di videonya. Let's go. Coba nonton, Cok. Malam cok. Stop. Bercanda ya guys. Oke, kita serius. Pada segmen pada kali ini, kita berkesempatan mewawancarai CEO LP3 Jakarta. Ayo, siapa yang gak kenal khususnya untuk LP3 Jakarta? Masa sih gak kenal Mahanugar Kinzana? Check it out. Siap, terima kasih udah datang. Nama saya Mahanugar Kinzana, panggil aja Nuga. Saat ini saya diamanahkan menjadi CEO LP3 Group dan tugas saya adalah menggait transformasi di seluruh LP3 di seluruh Indonesia. Saat ini kita punya 40 cabang di 22 provinsi dan tujuan utama kita adalah membenahi sistem pendidikan di LP3 Group secara nasional. Oke, berarti Bapak baru ya Pak menjabat sebagai CEO Group? CEO ya, Group CEO baru 1 tahun. 1 tahun. Ya. Oke, mungkin kita untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung masuk ke pertanyaan pertama. Mari Pak, untuk pertanyaan pertama itu bagaimana cara menyikapi kepada anggota tim apabila adanya ketidakpuasan dalam masa kepemimpinan kita gitu Pak? Oke. Yang jelas sebagai pemimpin itu kadang-kadang kita nggak bisa membuat semua orang senang gitu ya. Jadi pasti adanya ketidakpuasan itu sering terjadi. Dan cara yang paling jitu adalah melakukan review gitu ya. Jadi review itu kita suka ngelakuinnya adalah dengan 360 derajat. Yang artinya adalah kita meminta masukan dari atasan kita gitu ya biasanya ya, bawahan kita dan juga kanan kiri kita, sehingga pendapat itu tuh bisa holistik gitu. Atasan punya pandangan, bawahan punya pandangan, yang selevel sejawat kita juga punya pandangan, dan juga termasuk diri kita sendiri memandang kita sudah sampai mana, itu menjadi sebuah satu kesatuan masukan atau pandangan. Nah, ketika itu sudah didapat, baru kita berbicara tentang apa yang menjadi masalah. Dan untuk menemukan solusi dari masalah yang ada itu biasanya one on one gitu. Ada namanya one on one sessions. Jadi misalnya saya dengan Mas gitu ya. Saya akan nanya gitu, oke, nggak sukanya di mana? Sukanya di mana gitu. Apa yang perlu saya perbaiki? Itu konstruktif kalau gitu. Dan one on one ini biasanya sangat transparan dan apa adanya dan langsung to the point. Jadi asasnya itu transparan tanpa ada yang ditutup-tutupi, sehingga problemnya juga tersampaikan dengan holistik secara menyeluruh. Solusinya pun juga bisa lebih tajam gitu kira-kira. Oke, berarti ketika Bapak nih yang memimpin anak-anak ataupun yang sejawat ataupun di atas Bapak ataupun di bawah Bapak, berarti kan banyak tuh pemasukan ataupun argumen yang ada nih. Cara Bapak untuk memutuskan suatu keputusan gitu Pak, biasanya Bapak pakai menggunakan metode apa ya Pak? Saya akan metode keputusan ya. Iya, mungkin problem solving setidaknya. Yang pertama saya akan melihat masalahnya itu di mana gitu ya, dan mencoba mendengarkan dari segala sisi. Dan memang ketika ada satu kebijakan misalnya gitu yang salah, ya itu langsung disolusikan di masalah tersebut. Jadi saya lebih suka mendengar dulu. Kalau ditanya caranya gimana, saya mendengar dan saya memproses. Ketika memproses itu kan pasti ada yang masuk logika, ada yang kira-kira kita bisa bantah. Nah, kita kira-kira cari jalan tengahnya yang mana yang kira-kira bisa membuat semua orang itu lebih senang gitu. Gitu ya. Kalau misal ada suatu permasalahan yang terjadi mungkin sekarang di LP3I yang Bapak pimpin, jadi Bapak hal yang pertama Bapak lakuin mendengarkan sumber masalah tersebut ya Pak? Karena leader harus mendengarkan dulu sih, jangan langsung ngomong di depan gitu. Tidak memberikan kesempatan yang lain untuk berbicara. Serap dulu, dari penyerapan itu baru nanti find the sweet spot dari gimana. Yes. Jadi kita tidak bisa memutuskan suatu
keputusan secara sendiri gitu walaupun kita sama-sama pemimpin gitu. Iya. Sekarang kita ada pertanyaan kedua nih Pak. Di sini ada tipe atau contoh pemimpin seperti apa sih Pak yang cocok dengan masa sekarang seperti ini Pak? Oke. Mungkin di era yang Masa sekarang ya. Jadi saya selalu believe bahwa kalau zaman sekarang, saya nggak tahu ya ini bisa digolongkan cuma sekarang doang atau sebenarnya dari dulu juga harusnya kayak gitu ya. Lanjutan. Iya, tapi saya believe bahwa leader zaman sekarang tuh harus hands on. Hands on tuh artinya harus bisa ikut turun ke bawah, gitu. Jadi nggak cuman apa ya, cuman di atas duduk gitu ya. Tapi harus benar-benar bisa membawa, benar-benar ngebantu sebelahan sama tim kita gitu. Nah dengan seperti itu mereka juga merasa sangat terapresiasi satu. Yang kedua mereka sangat terbantu gitu kan. Dan dengan kita turun ke bawah kita juga semakin memahami sebenarnya problemnya itu apa. Bapak biasa itu menggunakan tipe ataupun cara seperti apa agar tetap menjalankan visi misi yang sudah dibuat gitu Bang? Oke. Jadi visi misi ini kan sesuatu yang harus diulangin berkali-kali gitu ya. Kalau dalam ilmu komunikasi, kalau kita mau menyampaikan satu pesan ke sebuah individu, itu tuh by teori harus diulangi 7 kali. Baru tuh bisa nancep di sanubarinya orang itu yang kita mau sampaikan. Nah jadi, terus ada juga satu lagi bahwa sebenarnya salah satu tugas utamanya CEO itu adalah menceritakan visi. Jadi sebenarnya banyak juga sebutan bahwa CEO itu juga bisa disebut dengan Chief Vision Officer. Tugasnya adalah storytelling tentang visinya. Storytelling tentang visi. Menceritakan tentang visi kita punya kapal gitu ya. Mau kemana? Supaya orang itu masuk kapal itu dan satu tujuan gitu ya. Itu harus selalu diceritakan. Benefitnya apa, hopes dan dreamsnya apa ketika kalian masuk kapal ini gitu ya. Sama-sama mengarungi samudera gitu. Itu hopes dan dreamsnya apa gitu. Jadi hopes itu harapan, dreams itu mimpinya gitu. By teori komunikasi juga manusia itu paling kepatil gitu ya sama 3 hal. Tiga aspek. Kalau nggak disampaikan tentang fear, ketakutan, 2 hopes, dan 3 dreams gitu. 3 ini aja nih yang bisa men-trigger utamanya komunikasi manusia. Jadi itu yang selalu kita ulang-ulang gitu. Dengan cara apa? Storytelling. Itu bagaimana cara Bapak menanggapi masukan dari orang yang Bapak pimpin gitu? Bagaimana saya menanggapi? Tentunya dengan terbuka ya, dengan hati dan pikiran serta kuping yang terbuka gitu. Itu yang paling penting gitu. Saya ulangin lagi bahwa salah satu tugas leader itu harus mendengarkan dulu gitu. Betul. Itu yang pertama. Nah, kedua, tapi saya selalu tekankan ke tim gitu ya. Jangan datang cuman nyeritain masalah. Gitu ya. Jangan cuma datang dengan masalahnya, tapi datang juga dengan masalah dan kira-kira menurut Anda solusinya apa. Gitu. Itu penting. Kenapa? Karena yes, kita leader. Tapi bukan berarti leader itu tahu semua jawabannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita pun juga mau ngasih ruang dong buat teman-teman kalau ada ketemu masalah, kira-kira menurut kreativitasnya beliau itu solusinya apa, gitu. Jadi kita menjunjung tinggi itu. If you come with a problem, also come with a solution. Nah, kita bisa bicarakan solutionnya. Kita bisa cari, oke, yang bagus dari orang itu diambil, yang bagus dari saya diambil, di-combine, bisa nggak? Bisa. Nah. Gitu. Jadi seakan-akan tuh jangan sampai kalian tuh datang tanpa solusi lah ya. Intinya seperti itu. Iya, jatuhnya ngeluh kan kalau Iya, benar. Kalau cuma datang dengan masalah ngeluh. Kalau datang cuma dengan kritikan, jatuhnya memojokkan. Iya betul. Ya kan? Tapi always come with the solution gitu. Ada membahas soal aturan nih di sini. Kita juga dituntut untuk membahas aturan lah terkait dengan kepemimpinan ini. Nah, aturan yang seperti apa gitu yang harus ditegakkan dalam sebuah organisasi dan lembaga atau bisa dapat membangun kerja, atau dengan aturan yang disiplin kah atau yang keras kah atau bagaimana Pak menurut Bapak sendiri? Oke. Ada 2 hal gitu ya. Kita tuh selalu result oriented. Orientasinya adalah hasil akhirnya gimana. Nah, hasil akhir ini biasanya sudah disepakati dari awal. Misalnya kita bikin plan 1 tahun kerja gitu ya. Sudah disepakati, divisi ini goal utamanya tahun ini menyelesaikan ini.
Divisi yang sebelahnya goal utamanya menyelesaikan yang itu, gitu misalnya gitu ya. Jadi apa yang ditegakkan ya kita balik lagi. Yang sudah kita sepakati goal-goalnya apa, itulah yang kita bersama-sama akan tuju gitu. Jika di tengah-tengah tahun misalnya gitu ya ada problem, ya kita coba cari lagi solusinya apa. Misalnya kita bikin strategi di tengah-tengah ternyata kita ngerasa strateginya salah, kita perbaiki di tempat. Jadi memperbaiki strategi itu nggak usah menunggu 1 tahun kelar baru ada nanti strategi baru gitu ya. Keburu masalahnya menjadi masalah yang polemik gitu kan. Jadi saya suka nge-breakdown itu 3 bulan per 3 bulan per 3 bulan. Kita review strategi yang kita udah set di awal 3 bulan pertama jalannya gimana? Masih oke apa enggak? Gitu kan. Kalau oke terusin. Kalau enggak oke berarti ada yang harus kita tweak, harus ada yang kita edit. Jadi Strateginya. ya intinya aturan yang ada di awal itu bisa dilihat perkembangannya nanti ketika ada evaluasi seperti itu. Ya. Fleksibel ya. Fleksibel tapi kita juga komit ya sama hasil akhirnya. Iya. Jadi apa yang harus ditegakkan? Tujuannya ya. Goal kita. Iya betul. Tujuannya. Selain itu, Goal. apakah dampak dari adanya pemberian reward kepada para anggota dalam kegiatan dapat mendongkrak kinerja mereka? Oke. Reward bagi semua orang itu yang bisa berpengaruh itu kan pasti beda-beda. Ada yang ini ada teori namanya stick and carrot. Jadi stick and carrot. Jadi ada kayu tapi ujungnya tuh ada wortel gitu. Jadi setiap orang wortelnya beda-beda nih. Apa yang dia kejar itu yang membuat mereka bisa berlari dan punya drive itu berbeda-beda. Misalnya saya adalah misalnya kita bilang apa ya, misalnya oke, misalnya bonus deh, misalnya gitu ya. Terus ada orang lain misalnya kepemilikan saham, ada orang lain itu carrotnya adalah naik jabatan, posisi, ya kan, dan lain-lain. Semua orang tuh pasti punya yang berbeda-beda. Nah kita harus sebagai leader kita harus bisa memahami hal-hal tersebut. Nah tapi memang biasanya korporasi itu tidak bisa mempersonalisasi setiap goal dari orang-orangnya. Jadi kan biasanya reward itu dijawab dengan monetary reward gitu ya, uang gitu. Yes, uang bisa ngedrive orang, tapi at the same time belum tentu juga. Tapi yang penting apa? Yang penting adalah kita bisa memikirkan kesejahteraan karyawan, mereka career path-nya dipikirin, jadi nggak cuman mandek sampai satu titik tertentu, tapi dia bisa grow gitu ya. Dan ketika kita bisa membuat orang grow terus-menerus sampai dia misalnya keluar dari company tersebut, orang itu pasti akan selalu termotivasi gitu. Dan grow itu dari skill, bisa grow itu dari pendapatan, bisa grow itu dari kesejahteraan dianya dan keluarganya. Dan ujung-ujungnya apa sih, kita sebagai leader harus tuh harus bisa bikin tim kita itu menjalani hidup itu, kalau bahasa Inggrisnya tuh living life to the fullest, menjalani hidup tanpa penyesalan dan sepenuh potensi orang itu. Jadi sehingga mereka ketika sudah pensiun, sudah tua gitu misalnya, mereka ngelihat hidupnya ke belakang itu, mereka bisa bilang, saya sudah puas sama hidup saya karena saya telah melakukan A, B, C, D, E, F, G yang saya memang inginkan. Nah, kita sebagai leader harus bisa membantu teman-teman di tim itu untuk mencapai level itu. Gitu. Jadi itu bermacam-macam ya. Macam-macam, tergantung apa yang mereka butuhkan. Ya, Mas butuhnya apa? Yang paling motivasi Mas apa? Coba ini pasti beda coba. Mungkin beda ya, mungkin ya. Ya, Mas apa? Kalau saya sendiri udah pasti uang lah kan. Uang. Karena apa-apa juga harus banyak yang dibayar dari. Ya, biasanya uang dulu kalau muda. Kalau Mas kan? Rasanya hampir sama. Uang ya. Karena kalau selanjutnya mungkin kita bakal berpikir kalau udah ada uang pasti jabatan lah ya. Jabatan kita minta bonus lah, naik dong, masa bisa kita itu aja gitu sih. Tapi ya lagi-lagi gitu, ketika kita dapat bonus itu apa yang kita udah hasilkan dengan kerja kita gitu. Jangan mau mintanya aja tapi kerja kita masih stuck di situ-situ aja. Bener nggak sih Pak? Kalau saya agak beda. Gimana? Saya tuh drive utama saya adalah karya.
Karya. Saya Oh, ingin iya. menghasilkan karya yang berguna untuk banyak orang. Lebih ke karya berarti ya. Itu. Karena karya yang bagus biasanya nanti uangnya nyusul. Nah, itu mindset saya. Ketika kita berkarya dengan optimal, karya kita dipakai sama banyak orang, udah pasti duitnya nyusul. Generasi muda, jadi saya tadi ditanyakan satu kata, dua patah kata tentang apa sih yang pemimpin seperti apa yang dibutuhkan di masa yang akan datang gitu ya. Jadi kalau saya izin boleh berpendapat, yang namanya menjadi pemimpin itu semuanya pasti berproses gitu ya. Semua orang pasti dari awalnya tidak bisa memimpin sampai dengan dia bisa jago memimpin. Dan yang namanya proses itu tidak ada hentinya sampai kita mungkin meninggal gitu ya. Yang namanya belajar pasti kan belajar sepanjang hayat. Nah, sama juga dengan leadership. Leadership pasti dari satu titik ke titik yang lain membutuhkan kita untuk menempa skill atau knowledge yang berbeda gitu ya. Contoh, misalnya kita baru mulai kerja, mungkin skill yang dibutuhkan adalah skill yang sangat teknis gitu ya. Tapi begitu kita mulai naik supervisor, ada skill baru yang kita butuhkan, yaitu skill project managing gitu ya. Dan kemudian misalnya naik lagi, misalnya jadi direktur, itu udah nambah lagi misalnya skill untuk berpolitik organisasi gitu ya, komunikasi juga harus bagus. Jadi setiap langkah kita nanti sampai kita dewasa, sampai kita mature dan menjadi senior nanti, itu penuh dengan suka duka, banyak tidak enaknya, tapi banyak juga enaknya. Ketika kita berhasil melakukan sesuatu, itu pasti kita dalam diri kita puas. Tapi yang penting ada beberapa poin yang kita harus tanamkan. Yang penting kita adalah orang baik, tidak menolong, itu ya, berintegritas, dan kita memiliki tujuan baik untuk banyak orang. Insya Allah kita akan selalu dijaga di jalur itu. Nah, tentunya menjadi leader itu bukan hal yang mudah sama sekali. Kita tidak bisa membuat semua orang senang. Kita harus bisa mendengarkan kritik, saran yang konstruktif dari tim kita, dari orang-orang di eksternal. Untuk apa? Untuk kita bisa selalu memperbaiki diri, sehingga armada yang kita bawa atau organisasi yang kita pimpin itu selalu bisa growing dan growing. Jadi juga yang paling penting adalah untuk always stay humble. Ini juga satu hal yang kadang-kadang kita sebagai leader, kadang-kadang kita sudah merasa seperti apa gitu ya, kadang-kadang kita lupa untuk jadi humble gitu. Jadi sangat penting sekali untuk kita bisa kembalikan lagi kita untuk membumi. Dan tentunya dalam proses belajar menjadi pemimpin yang sangat rumit, itu kita membutuhkan mentor. Mentor bisa datang dari mana aja. Dari teman juga bisa jadi mentor, bos kita pun juga bisa jadi mentor, atau orang yang kita ngefans juga pun bisa jadi mentor gitu. Apalagi kalau orang yang kita fans, itu kita somehow bisa dapat akses untuk bisa berbicara dengan mereka, diskusi dan menjadikan mereka mentor. Itu adalah salah satu saran yang teman-teman semua harus bisa dapat. Always have a mentor, karena dengan kita diberikan input oleh orang lain, terutama orang yang lebih berpengalaman dari kita, itu pastinya kita akan lebih cepat juga dewasa gitu ya. Nah, dalam berkepemimpinan, terutama di bidang di aspek profesional, ada 4 hal yang harus kita jaga. Yang pertama, never stop learning. Yang kedua adalah never stop networking. Kita harus tambah teman-teman kita, karena ujung-ujungnya teman-teman kita lah yang akan membantu kita gitu ya. Nomor 3 adalah kita harus selalu bekerja keras, karena kita harus sadar tidak ada hal yang instan. Hal yang instan adalah milik orang-orang yang beruntung, yang garis tangannya adalah instan. Tapi itu minoritas. Mayoritas dari kita harus meniti dengan proses, dan kadang-kadang proses itu tidak sebentar. Dan oleh karena itu harus istiqomah, harus sabar, harus yakin bahwa tujuan yang kita mau, mimpi, hopes, dreams kita itu adalah memang punya kita, dan tidak ada yang bisa memberitahukan bahwa mimpi atau hopes kita itu salah. Kalau kita yakin sama dreams kita, kejarlah dreams itu. Dan kemudian yang tadi yang keempat adalah always have a target for yourself. Milikilah target. Tahun ini mau lulus, 4 tahun lagi sudah mau sampai mana, misalnya jadi manajer gitu ya. 10 tahun lagi apa? Ini untuk setiap orang pasti begitu.
Dan ketika kita punya target, kita nanti bisa jadi benchmarking sendiri. Apakah kita di masa, di tahun misalnya gitu ya, di tahun yang kita set kita sudah menjadi sesuatu, apakah kita sudah menjadi hal itu? Belum, atau malah lebih gitu. Ini bisa jadi bahan review untuk diri kita sendiri. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan juga itu adalah sedikit mungkin pemikiran saya, dan juga kalau boleh izin itu adalah hasil sharing isi hati dan pikiran saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.